1241 Aku menolak 12. Tutup mulutmu. Kini otak Wei Mei sudah dipenuhi dengan keinginannya untuk menyelamatkan anak laki-lakinya. Dengan keras kepala ia berkata, apa aku salah? Kalau Leng Xicheng tidak mau menyelamatkan King Shan, maka aku akan mengumumkannya. Ayah Qingqing yang pemabuk itu setiap hari hanya bisa minum dan berkelahi dengan orang. Dan yang paling parah adalah, sudah tidak bekerja, ia malah meminjam uang sebesar 1 juta yuan. Jika bukan karena mereka menggunakan alasan Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng untuk mendapatkan uang dari Leng Xicheng, mungkin saja mereka sudah menjual anak perempuannya ini untuk membayar hutang. Ibu, kali ini Gu Qingqing yang tidak menyetujuinya, ia menggenggam erat kepalan tangannya, ia berkata dengan nada memohon, Ibu, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Aku bisa memberikan semua uangku untukmu. Tapi Ayah tidak sempat menikmati kehidupan yang baik sebelum beliau meninggal, bisakah kamu jangan mengganggu ketentramannya? Aku sudah tidak mau tahu lagi. Aku akan melakukan apapun asalkan King Shan bisa kembali. Ibu, Ayah, Xicheng. Gu Qingqing tidak tahu apa yang harus ia lakukan, kemudian ia malah melihat ke arah Leng Xicheng. Gu Qingqing tidak dapat membujuk Wei Mei, namun bagaimanapun ia juga ingin melindungi nama baik ayahnya. Dan di saat seperti ini, ia malah hanya bisa memohon kepada Leng Xicheng, meminta bantuan kepadanya. Hanya pria ini yang bisa menghentikan ibunya, menghentikan tindakannya yang sudah gila ini. Sebenarnya walaupun Gu Qingqing tidak memanggilnya, Leng Xicheng pun sudah mengerutkan keningnya. Ia berjalan turun dari tangga selangkah demi selangkah. Raut wajahnya terlihat sangat serius, ia mengeluarkan aura menekan yang berat, alisnya mengerut, begitu juga sudut bibirnya, kedua matanya juga menyipit, menunjukkan bahwa kini suasana hati Leng Xicheng sedang tidak senang. Leng Xicheng jalan ke samping Gu Qingqing dan Wei Mei, ia menatap Wei Mei dengan sorot mata tajam, kemudian ia tersenyum kejam, apa kamu pikir, dengan kedudukan dan kekuasaan grup Leng sekarang, aku akan takut dengan ucapan tidak benar darimu ini. Apa maksudnya tidak benar? Wei Mei pun langsung marah, bukankah ayah Qingqing memang meninggal di tanganmu? Bukankah kamu telah menabrak mati seseorang? Bibi Wu. Leng Xicheng tiba-tiba tertawa, ia mengulurkan tangannya dan dengan pelan merapikan bajunya yang sedikit berantakan. Iya, lalu. Wei Mei dan Gu Qingqing yang ada di samping menarik napas dalam-dalam usai mendengar pernyataan Leng Xicheng. Badan Gu Qingqing bergetar sesaat, ketika ia ingin mengatakan sesuatu, Leng Xicheng langsung berbicara lagi, aku tidak ingin memberikan banyak penjelasan mengenai kecelakaan Paman Gu. Ada polisi lalu lintas, ada bukti, jika aku memang salah, maka sekarang ini aku juga tidak akan berdiri di sini dan berbicara denganmu. Ketika Leng Xicheng mengatakan masalah ini, ia sengaja melirik Gu Qingqing, aku sangat berduka atas kematian Paman Gu, kalau kamu merasa aku bersalah, kamu bisa menggugat sesuka hatimu. Aku tidak akan melarikan diri dari tanggung jawabku, dan ketika Leng Xicheng bicara sampai di sini, ekspresinya yang tadinya masih tenang, tiba-tiba berubah. Tatapannya berubah menjadi tajam dalam sekejap, seluruh tubuhnya bagaikan sebuah pisau yang tajam, membuat Wei Mei dan Gu Qingqing merasakan tekanan yang besar dan berat seperti gunung. Leng Xicheng secara perlahan mendekatkan wajahnya ke sebelah telinga Wei Mei, dengan nada pelan, ia membisikkan sesuatu kepada Wei Mei, dan dalam sekejap, Wei Mei yang tadinya masih sangat emosional tiba-tiba menjadi lemas, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Gu Qingqing yang berdiri samping merasa aneh, wajahnya menunjukkan bahwa ada yang salah, namun ia tidak mengerti apa yang disembunyikan mereka berdua darinya. Leng Xicheng hanya mengaitkan sudut bibirnya dengan kejam, sudah, nanti suatu hari kalau suasana hatiku sedang senang, aku akan pergi menyelamatkannya. Hari ini sudah terlalu malam, sebaiknya kamu pulang. 1242 Aku menolak 13. Suara Leng Xicheng terdengar dingin, ia mundur selangkah, bahkan sengaja merapikan baju Wei Mei dan tersenyum, kalau begitu ibu mertuaku, mobil sudah menunggu di luar sana, istirahatlah dengan baik. Kedepannya mau kamu ada masalah atau tidak, sebaiknya jangan suka datang ke sini lagi. Sekretaris Cheng, antarkan tamu ini pergi dari sini. Wei Mei yang tadinya masih sangat sombong, kini terlihat lemas seperti balon yang kehilangan udara, ia tidak berani mengatakan satu kata pun di hadapan Leng Xicheng lagi. Kali ini Sekretaris Cheng maju, dengan sopan ia berkata, Bibi Wu, silahkan. Wei Mei seolah tidak mendengar suara Sekretaris Cheng, ia diam di tempat dan tidak bergerak.
Namun Sekretaris Cheng tetap tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan berkata sekali lagi, Bibi Wu, silahkan. Kali ini Wei Mei akhirnya memberikan respon, dengan kaku ia melihat Leng Xicheng, kemudian Gu Qingqing yang sedang melihatnya dengan bingung, terakhir ia melihat Sekretaris Cheng yang sedang tersenyum padanya, kemudian dengan kaku ia menganggukkan kepalanya dan benar-benar jalan keluar bersamanya. Gu Qingqing terkejut, perubahan ini membuat dirinya kewalahan. Apalagi ketika ia melihat ibunya yang tadi masih emosional, lalu Leng Xicheng yang tiba-tiba tersenyum dengan kejam, kemudian ibunya yang kini tiba-tiba membalikkan badan dan pergi. Hal ini membuat Gu Qingqing tidak mengerti apa yang terjadi. Meskipun Gu Qingqing tidak tahu apa yang terjadi, namun ia merasa masalah ini pasti ada kaitannya dengan ayahnya, ini benar-benar membuatnya merasa bingung dan kaget. Melihat Wu Weimei berjalan keluar dari pintu kamar, Gu Qingqing bagaikan seorang anak yang kehilangan jalan, ia mengejarnya, ibu. Namun Wu Weimei tidak memperdulikannya, dengan langkah kaki yang lemas ia berjalan keluar dari rumah, masuk ke dalam mobil dan pergi. Sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya apa yang dikatakan Leng Xicheng kepada Wu Weimei? Kenapa bisa membuat ibunya yang tadi masih marah menjadi seperti ini dalam sekejap? Gu Qingqing tidak tahu dirinya harus mengejar dan bertanya kepada Wu Weimei, atau menolehkan kepalanya dan bertanya kepada Leng Xicheng. Ketika ia sedang kesulitan dalam membuat keputusan, ia berjalan mendekati Leng Xicheng. Xicheng, tadi itu. Ekspresi Leng Xicheng yang tadinya masih arogan dan dingin, kini tiba-tiba menghilang. Namun Leng Xicheng juga tidak mengerti harus bagaimana menjelaskannya, akhirnya ia hanya bisa bilang, mengenai masalah Paman Gu, aku. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ia tidak bermaksud mau mencari tahu masalah tersebut, namun melihat dari tindakannya, sepertinya Gu Qingqing tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan mundur satu langkah, matanya melirik Leng Xicheng, dari tatapan itu bisa dilihat dengan jelas ada perasaan terkejut, menghindar, dan sedikit takut. Betul, takut. Ini pertama kalinya Gu Qingqing memiliki perasaan seperti ini terhadap Leng Xicheng. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana Leng Xicheng bersikap kepadanya, mau galak, dingin, ataupun keras, Gu Qingqing tidak pernah merasakan perasaan seperti sekarang. Aku tahu. Gu Qingqing tentu saja tahu bahwa kematian ayahnya bukan kesalahan Leng Xicheng. Pada malam hujan itu, Leng Xicheng sedang mengemudi dengan hati-hati, mobilnya tidak mengebut, ia juga tidak menyetir dalam kondisi mabuk. Ia mengemudi dengan kecepatan yang diperbolehkan dalam peraturan lalu lintas, lalu jalan itu adalah sebuah belokan besar, waktu itu sedang hujan juga, jadi penglihatannya kurang bagus. Namun ayahnya malah tiba-tiba lari ke jalan raya, bukan zebra cross. Setelah kejadian kecelakaan, Gu Qingqing melihat terus layar CCTV tersebut, dan membuktikan bahwa Leng Xicheng memang tidak salah. Jika Leng Xicheng memang bersalah, walaupun ia sudah membayar hutang rentenir mereka, juga sudah menyetujui untuk menikahinya, Gu Qingqing juga pasti tidak akan menikah dengannya. Gu Qingqing tahu, ia tahu semuanya, tapi justru karena tadi ia melihat sikap Leng Xicheng yang aneh, dan kata-kata yang pria itu bisikkan kepada ibunya, sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Leng Xicheng dan Wu Weimei mengenai kejadian waktu itu. Jangan-jangan kejadian waktu itu, benar-benar bukan sebuah kecelakaan yang tidak sengaja. 1243 Aku menolak, 14. Gu Qingqing bertanya kepada dirinya sendiri, apa dirinya benar-benar seperti yang dikatakan Wu Weimei, benar-benar hidup bersama dengan pembunuh ayahnya selama 3 tahun. Sedangkan ibunya, demi uang, demi membayar hutang, demi Gu Qingqing bisa menikah dengan keluarga Leng, ia sengaja menyembunyikan kenyataan kecelakaan ayah Gu Qingqing hanya karena ingin menikmati kehidupan yang kaya raya. Jika kenyataannya memang seperti yang dipikirkan Gu Qingqing, ia harus bagaimana menghadapi Leng Xicheng, bagaimana menghadapi ibu dan kakaknya, dan juga bagaimana menghadapi ayahnya yang sudah meninggal, serta 3 tahun pernikahan ini. Qingqing, pembicaraan antara aku dan Bibi Wu tadi, aku. Tidak perlu. Gu Qingqing malah berlari pelan dan naik duluan ke tangga sebelum Leng Xicheng, dengan nada yang sedikit kacau ia mengatakan, aku sedikit capek, aku mau istirahat. Kemudian ia pun tidak memperdulikan Leng Xicheng lagi, ia langsung lari naik ke lantai atas dan menutup pintu kamar. Setelah menutup rapat pintu kamar, Gu Qingqing tidak menyalakan lampu, juga tidak membuka jendela, ia hanya bersandar ke pintu, seakan ingin mencarikan sebuah sandaran untuk badannya, namun ia tetap hanya bisa secara perlahan menurunkan badannya dan duduk di atas lantai. Di dalam kegelapan ini, Gu Qingqing meringkuk di lantai,
ia merangkul lututnya, membuat tubuhnya seperti sebuah bola kecil. Di dalam kegelapan ini, Gu Qingqing merasa ia telah diselimuti dengan kabut, seluruh badannya, seluruh hatinya bagaikan ditelan kegelapan, membuatnya tidak dapat melihat jalan di depannya. Seluruh badannya sudah tidak berfungsi dan hancur. Jika Leng Xicheng benar-benar bersalah, jika Leng Xicheng benar-benar sudah membunuh ayahnya, ia harus bagaimana menghadapi masalah tersebut. Gu Qingqing tidak tahu, ia benar-benar tidak tahu. Sedangkan di luar pintu sana, Leng Xicheng sedang berdiri di depan pintu kamar, ia sedang melihat ke pintu kamar sambil mengerutkan keningnya, ia mengangkat tangannya di udara, ingin mengetuk pintu. Namun ketika tangannya sudah naik, ia malah menurunkan kembali tangannya ke bawah. Namun saat tangannya baru turun, ia menarik lagi napas dalam-dalam dan maju selangkah, ia ingin mengetuk pintu namun tangan yang sudah di udara tetap tidak bisa mengetuk pintu itu. Sebenarnya Leng Xicheng hanya mengatakan satu kalimat kepada Wu Weimei, bukan masalah membunuh ayah Gu Qingqing, juga bukan masalah tanggung jawabnya, ia hanya mengatakan, aku masih memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi waktu itu, dan aku juga memiliki informasi kontak dari manajer asuransi itu. Satu kalimat ini langsung mengalahkan Wu Weimei. Wu Weimei tentu saja tidak berani bicara lagi, apalagi mengungkit masalah tersebut. Ini bukan masalah polis asuransi, juga bukan masalah manajer perusahaan asuransi itu, melainkan, waktu itu ayah Gu Qingqing, ia sama sekali bukan dibunuh tanpa sengaja oleh Leng Xicheng, melainkan ia sengaja menyebabkan kecelakaan tersebut, ia sengaja membunuh dirinya. Waktu itu ayah Gu Qingqing banyak berhutang, dengan kemampuannya sendiri, dengan kemampuan keluarganya, mau 8 atau 10 tahun, mereka tidak akan bisa melunasi hutang tersebut. Sehingga ayah Gu Qingqing pun sudah berpikir dengan baik, kini nyawanya juga tidak berharga, tidak ada gunanya juga bagi dirinya untuk hidup di dunia ini, maka ia pun memilih untuk tertabrak mobil. Dan Leng Xicheng memang tidak mengetahui masalah tersebut sebelum ia menikah dengan Gu Qingqing. Waktu itu Leng Xicheng dikhianati keluarga Su, keluarga Leng sedang krisis, ditambah ia menabrak seseorang sampai mati. Wu Weimei dan Gu Qingshan sengaja mengenakan baju duka dan membuat keributan di depan rumah keluarga Leng, karena Leng Xicheng ingin meredakan masalah tersebut atau dengan polos hanya ingin menikahi Gu Qingqing, pokoknya ia pun segera menyetujui pernikahan tersebut. Di awal-awal pernikahan mereka, Gu Qingqing menghindari Leng Xicheng, membuat pria itu mengira Gu Qingqing masih mencintai Ni Zining, juga mengira ia masih dendam karena ia sudah menabrak ayahnya sampai mati. Walaupun Leng Xicheng ingin dekat dengan Gu Qingqing, namun ia tidak tahu cara untuk mendekatinya. Setelah menikah, Gu Qingqing pun tinggal bersamanya di rumah keluarga Leng. Tetapi di hari ke-6 setelah pernikahan mereka, Leng Xicheng melihat Gu Qingqing yang masih sedih, ia pun ingin diam-diam membawa ibu dan kakaknya ke rumah untuk makan malam bersamanya, namun ia malah secara tidak sengaja mendapatkan informasi tersebut. Ayah Gu Qingqing sudah berencana untuk mati dari awal, ia sudah membeli asuransi kecelakaan, hanya saja Leng Xicheng sedang sial dan malah menabraknya. Dan juga, karena waktu itu Leng Xicheng ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah tersebut, masalah ini pun dikasuskan sebagai kecelakaan, dan mereka benar-benar menipu uang asuransi dalam jumlah banyak. Dan tentu saja, Gu Qingqing sama sekali tidak tahu mengenai uang asuransi tersebut, semuanya diambil oleh ibu dan kakaknya. 1244 Aku menolak 15. Dan inilah alasan kenapa setiap kali Gu Qingqing meminta Leng Xicheng membantu keluarganya, dia sangat enggan dan tidak senang. Karena sejak awal, keluarga Gu ini tidak pernah menganggap Gu Qingqing sebagai anggota keluarga mereka. Ayahnya, sama sekali bukan seperti yang dikatakan Gu Qingqing, adalah orang baik yang tidak bersalah dan tidak berbahaya, melainkan hanyalah seseorang yang licik, yang menipu uang asuransi dengan menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara sengaja. Sedangkan ibu dan kakak Gu Qingqing, padahal mereka sudah menipu uang asuransi, sudah mengancam Leng Xicheng dengan kematian ayah Gu Qingqing agar ia menikahi Gu Qingqing, namun mereka sama sekali tidak ingin menjelaskan kebenaran kasus tersebut kepada Gu Qingqing. Beberapa tahun ini juga, selain bisa meminta uang, meminta Gu Qingqing menyelesaikan masalah mereka, mereka kapan pernah memikirkan Gu Qingqing. Terkadang Leng Xicheng sangat curiga, keluarga Gu ini, bahkan ayah Gu Qingqing yang katanya paling menyayangi Gu Qingqing, apa benar mereka sudah menganggap Gu Qingqing sebagai keluarganya? Apa benar Gu Qingqing bukan anak pungut mereka? Tetapi Gu Qingqing malah sangat menyayangi keluarganya. Saat keluarganya tertimpa masalah, ia pasti akan membantu dan bertanggung jawab atas masalah mereka.
Jadi, Leng Xicheng mana tega memberitahukan mengenai kebenaran di balik kematian ayahnya ini. Ia tidak tega mengatakan bahwa, keluargamu sama sekali tidak mencintaimu, mereka hanya memperalatmu, termasuk ayahmu juga. Dia sama sekali bukan orang yang baik. Mungkin ayahmu memang lebih baik daripada ibu dan kakakmu, tapi dia juga sama, dia adalah Dracula yang hanya bisa menghisap darahmu saja. Leng Xicheng mengangkat tangannya, pada akhirnya ia tetap menurunkan kembali ke bawah, ia mengerutkan keningnya, setelah berdiri untuk beberapa saat, akhirnya ia membuka mulutnya, Qingqing, masalah ayahmu. Leng Xicheng tahu bahwa Gu Qingqing pasti ada di dalam kamar, dan juga bisa mendengar suaranya, aku sangat berduka atas kematian ayahmu, tapi kejadian waktu itu benar-benar adalah kecelakaan. Yang meninggal sudah pergi, apalagi yang meninggal itu adalah ayah kesayangan Gu Qingqing. Leng Xicheng benar-benar tidak rela mengatakan satu kata tidak baik mengenai ayah Gu Qingqing kepada Gu Qingqing langsung. Lalu mengenai masalah kakakmu, aku sudah mengutus pengacara untuk mencari tahu kondisinya, kalau memerlukan bantuanku, aku akan membantu. Leng Xicheng terhenti sejenak, kemudian ia berkata lagi, dan mengenai ibumu, kedepannya aku tidak akan begitu lagi, dia adalah tetua. Mau seberapa benci dirinya terhadap Wei Mei, setidaknya Leng Xicheng tidak akan menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan lagi di depan Gu Qingqing. Setelah Leng Xicheng selesai mengatakannya, di dalam kamar tetap sunyi, tidak ada respon, juga tidak ada yang bicara. Leng Xicheng ingin mengetuk pintu, ia ingin masuk ke dalam dan bertanya, sebenarnya apa yang dipikirkan Gu Qingqing. Ia juga tahu dirinya bodoh dalam mengungkapkan perasaannya, ia juga tidak tahu, apakah penjelasannya tadi sudah didengar oleh Gu Qingqing atau tidak. Apa kamu mendengarku? Tidak ada respon dari dalam kamar, tiba-tiba Leng Xicheng ingin mengatakan semua alasan di balik kelakuannya ini. Ia ingin mengatakan kepada Gu Qingqing bahwa pertimbangannya tadi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ketidakadilan yang dialami Gu Qingqing di keluarga Gu saja. Leng Xicheng berdiri di depan pintu kamar, kedua tangannya mengepal erat. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengulurkan tangan, ia menggenggam gagang pintu dan ketika ia mau memutarnya, tiba-tiba kunci pintu terbuka dari dalam, kemudian wajah Gu Qingqing pun muncul di depan mata Leng Xicheng. Leng Xicheng tertegun, tangannya membeku, beberapa saat kemudian ia pun menarik kembali tangannya dan melihat Gu Qingqing tepat di matanya. Leng Xicheng yang sebelumnya, ketika ia tidak sedang berbicara, walaupun ia sedang tersenyum, ia seperti sedang mengejek. Namun yang lebih sering ditunjukkannya adalah sikap dingin, arogan dan cuek. Namun kini, yang ada di hadapan Gu Qingqing adalah tatapan Leng Xicheng yang ragu, menghindar, bahkan ada sedikit malu-malu, apa maksudnya ini? Jangan-jangan, benar seperti yang dipikirkannya, Leng Xicheng benar-benar bukan 100% tidak bersalah dalam kecelakaan lalu lintas itu, dan benar-benar bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Leng Xicheng melonggarkan kepalan tangannya, ia melihat Gu Qingqing dengan ekspresi tenang, Qingqing, ada yang ingin aku katakan kepadamu. 1245 Aku menolak, 16. Kalau mengenai masalah ayahku, kamu tidak perlu bicara lagi. Kepala Gu Qingqing menunduk ke bawah, ia terus menatap sandal rumahnya. Kini mereka sudah menikah, sudah hidup bersama selama 3 tahun, bagaimana caranya jika mereka mau mempermasalahkan masalah ini? Apalagi, mungkin ibu dan kakaknya sudah merencanakan sesuatu di belakang Gu Qingqing tanpa sepengetahuannya, membuat Leng Xicheng yang seharusnya bertanggung jawab, harus mengeluarkan uang untuk bertanggung jawab. Sekarang ini Gu Qingqing malah berharap bahwa dirinya tidak mengetahui semua ini, ia berharap Leng Xicheng bisa seperti dulu, bersikap dingin, menggunakan kata-kata yang penuh penghinaan, dan memperlakukannya dengan buruk. Karena dengan begitu, mungkin saja perasaan Gu Qingqing tidak akan semenderita ini. Namun, setelah Gu Qingqing sudah sangat mengharapkan Leng Xicheng, kemudian sudah sangat kecewa dengan pernikahan mereka selama 3 tahun ini, Leng Xicheng malah bersikap lembut padanya. Mereka mulai akur, mulai dekat, bahkan berniat untuk memiliki anak. Namun di saat seperti ini, malah terjadi masalah lagi. Aku mau membicarakan masalah ayahmu, tapi aku juga mau membicarakan sesuatu yang lain. Leng Xicheng berharap agar Gu Qingqing tak lagi menganggapnya sebagai sosok yang egois, dingin, hanya memikirkan diri sendiri, dan hanya bisa memperlakukannya dengan buruk. Sebenarnya, Gu Qingqing sendiri tahu jelas bahwa Gu Qingshan bisa sampai ditangkap polisi kali ini karena keluarga Liu yang bermasalah. Meskipun saat ini masih tidak terjadi apa-apa,
tapi kedepannya pasti akan bermasalah. Leng Xicheng bukannya tidak mau menyelamatkan Gu Qingshan, hanya saja ia memiliki pertimbangannya sendiri, demi Gu Qingqing. Ada apa? Walaupun Gu Qingqing berusaha terdengar biasa saja, namun sudah jelas ia tidak ingin mendengarkan Leng Xicheng. Hal itu terlihat dari sikap Gu Qingqing yang masih menundukkan kepalanya, suaranya juga sangat kecil. Leng Xicheng mengambil napas dalam-dalam. Padahal ia tidak pernah ragu di depan orang lain, namun setiap kali ia mau mengungkapkan perasaannya kepada Gu Qingqing, ia selalu meragu sejenak, apa kamu sudah mendengar ucapanku tadi? Ada kesunyian yang cukup lama sebelum akhirnya Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. Karena Gu Qingqing sudah mendengar ucapannya tadi, Leng Xicheng pun maju, ia menggenggam tangan Gu Qingqing yang terasa sedingin es. Qingqing, aku sangat berduka atas kematian ayahmu. Aku juga sangat minta maaf, tapi sebenarnya, ayahmu sengaja bunuh diri karena ingin menipu uang asuransi. Walaupun bukan Leng Xicheng yang menabraknya, akan ada orang lain yang menabraknya. Sebenarnya Leng Xicheng juga korban dalam kasus tersebut. Namun, bagaimanapun juga, ayah Gu Qingqing tetap mati di tangan Leng Xicheng, dan itu fakta. Aku tahu. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya lagi, lalu menoleh ke arah lain. Gu Qingqing tahu bahwa sudah tidak ada gunanya mereka membahas masalah ini. Memangnya kenapa kalau ayahnya meninggal karena Leng Xicheng? Gu Qingqing sudah menikah dengan Leng Xicheng, mereka tidak mungkin bercerai. Jikalau Gu Qingqing ingin cerai, ibu dan kakaknya juga tidak akan menyetujuinya. Gu Qingqing tahu, jadi apa ia masih merasa tidak nyaman? Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ia maju lagi selangkah, beberapa hari lagi adalah peringatan hari kematian ayahmu, kita sudah janji akan pergi sama-sama, kan? Namun Leng Xicheng tidak menyangka, ketika ia maju selangkah, Gu Qingqing malah mundur ke belakang, kalau kamu sibuk, sebaiknya jangan. Apakah maksud Gu Qingqing, dirinya tidak perlu ikut? Leng Xicheng tertegun, hatinya terasa sakit. Jadi ujung-ujungnya Gu Qingqing tetap merasa tidak nyaman dengan dirinya, ya. Kini yang meninggal sudah pergi, apalagi yang meninggal adalah ayah kesayangan Gu Qingqing, Leng Xicheng juga tidak enak mengatakan keburukan ayahnya. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, suaranya juga menjadi pelan, baiklah. Leng Xicheng mengangkat kepalanya dan melihat Gu Qingqing. Akhirnya ia tetap merasa tidak ingin mengakhiri percakapan mereka setelah banyak bicara. Ia mengeratkan genggaman tangannya, ia ingin mengungkapkan perasaannya, ia tidak ingin menyembunyikannya lagi, ia mau mengatakan bahwa dirinya sangat memperdulikannya. Ia menyukai Gu Qingqing, dan sudah sejak awal mencintainya. Qingqing, aku benar-benar, 1246 aku menolak 17. Xicheng, ketika Leng Xicheng memanggilnya, Gu Qingqing juga memanggilnya di waktu yang bersamaan. Mereka berdua ingin mengatakan sesuatu pada waktu yang sama, Leng Xicheng tertegun sejenak, kemudian ia pun diam, membiarkan Gu Qingqing melanjutkan kata-katanya. Gu Qingqing juga sama, ia berhenti sejenak, kepalanya yang menunduk dari tadi akhirnya mendongak dan melihat Leng Xicheng. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, tatapannya menunjukkan sedikit amarah, namun juga sedikit berharap. Tatapannya terlihat sangat rumit, membuat Leng Xicheng tidak bisa memahaminya. Aku hanya mau bertanya, apa yang kamu katakan kepada ibuku tadi? Apa itu mengenai masalah ayahku? Leng Xicheng tertegun, tatapannya sedikit menghindar, kemudian ia menggelengkan kepalanya, bukan, masalah lain. Namun sikap Leng Xicheng membuat Gu Qingqing yang teliti pun bisa mengetahui sikapnya ini. Gu Qingqing mendengus ringan sambil menertawakan diri sendiri, ia lalu mengaitkan sudut bibirnya, baik, aku sudah merepotkanmu karena harus mengkhawatirkan masalah keluargaku. Kenapa nada bicara Gu Qingqing menjadi begitu asing? Seolah sengaja ingin menjauhkan jarak antara mereka berdua. Leng Xicheng maju selangkah, ia tetap memutuskan untuk mengatakan masalahnya, Qingqing, jangan pergi dulu, ada yang ingin aku katakan padamu. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan patuh, wajahnya bahkan tidak menunjukkan sedikit amarah pun. Walaupun Gu Qingqing sangat lembut, namun Leng Xicheng bisa merasakannya, ia bisa merasakan hati Gu Qingqing sudah semakin menjauh darinya. Qingqing, Leng Xicheng sedikit panik, Qingqing, sebenarnya aku, tidak seperti aku yang sekarang. Kita berdua adalah suami istri, aku juga, ingin hidup bahagia bersamamu, aku. Tanpa menunggu Leng Xicheng menyelesaikan kata-katanya, Gu Qingqing sudah mendongak, ekspresi wajahnya tetap terlihat lembut, aku tahu,
kita berdua adalah suami istri, dan kamu juga tidak berhutang apapun padaku. Aku akan menjadi istri yang baik untukmu. Gu Qingqing mengatakannya dengan nada yang sangat ringan. Bukan. Untuk apa jika Leng Xicheng hanya mendapatkan raganya? Selama ini Gu Qingqing adalah istrinya, namun hanya raganya saja yang di sini, tidak dengan hatinya. Apa gunanya kalau begini? Yang diinginkan Leng Xicheng adalah hati Gu Qingqing, hati yang mencintai dirinya ini. Leng Xicheng maju selangkah, nadanya terdengar emosional, Qingqing, aku sangat mementingkanmu. Aku juga sangat memperdulikanmu. Dan entah kenapa, di akhir kalimatnya, ia malah menambahkan kalimat yang menurutnya terdengar kekanakan. Namun jika tidak mengatakannya, ia merasa posisinya akan semakin tak berharga. Leng Xicheng mengambil napas dalam-dalam, kemudian ia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas pundak Gu Qingqing. Qingqing, sebenarnya aku sudah tahu. Gu Qingqing menundukkan kepalanya, namun tetap bersikap sangat lembut, bahkan ia menepuk tangan Leng Xicheng yang ada di atas pundaknya dengan lembut. Aku sudah lelah, bolehkah aku istirahat? Tidak peduli apa yang dikatakan Leng Xicheng, pria ini terlanjur sakit hati oleh sikap Gu Qingqing yang dingin ini. Namun ia enggan menyerah, dan tidak mau melepaskannya. Ia tidak ingin Gu Qingqing jadi semakin jauh darinya hanya karena wanita ini salah paham padanya. Leng Xicheng mengambil napas dalam-dalam, ia berusaha menenangkan hatinya. Qingqing, tolong dengarkan aku. Waktu itu, meski ayahmu tidak tewas, aku tetap akan menikahimu. Aku ingin menikah denganmu, karena sebenarnya selama ini, aku selalu. Iya, Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, dengan nada yang sangat lembut ia berkata, aku sudah tahu, jadi, bolehkah aku pergi istirahat sekarang? Leng Xicheng sangat kaget dengan ekspresi wajah Gu Qingqing yang terlihat tidak peduli. Tangannya yang tadi masih berada di pundak Gu Qingqing, langsung jatuh begitu saja. Ia juga, kenapa Leng Xicheng bisa lupa? Sebelumnya ia pernah menyatakan cintanya pada Gu Qingqing, tapi besok malamnya, Gu Qingqing malah langsung menerima pernyataan cinta Ni Zining. 1247 Aku menolak 18. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng diam, ia pun menepuk tangan Leng Xicheng, kemudian membalikkan badannya dan masuk ke kamar. Gu Qingqing tidak menutup pintu, juga tidak menolehkan kepalanya untuk berbicara dengan Leng Xicheng, ia hanya perlahan masuk ke dalam kamar yang gelap. Apakah Leng Xicheng tetap ditolak seperti 3 tahun yang lalu? Ia masih bisa ingat, waktu itu tanggal 31 Maret 3 tahun yang lalu. Di bawah cahaya bulan, Ni Zining menyatakan cintanya kepada Gu Qingqing, namun Leng Xicheng merusaknya. Tidak hanya Ni Zining, masih ada beberapa pria lain yang tidak takut mati, juga diam-diam menyatakan cinta mereka kepada Gu Qingqing di belakang Leng Xicheng, dan mereka semua diberi pelajaran oleh Leng Xicheng. Tanggal 31 Maret adalah hari traveling sebelum wisuda angkatan Gu Qingqing. Pagi-pagi, semua mahasiswa sudah membawa koper mereka dan pergi ke villa yang ada di Taman Hutan Nasional di Yancheng. Mereka akan menginap di villa tersebut. Di sini ada gunung dan sungai, setelah mendaki gunung dan menaiki perahu di siang hari, malamnya mereka menginap di villa di tengah pegunungan ini. Sebagai seorang ketua BEM, Leng Xicheng mengikuti traveling kali ini dengan alasan ingin menjaga para juniornya. Su Zipei melihat Leng Xicheng ikut, sebagai wakil, ia pun otomatis juga akan ikut. Pada malam hari, banyak mahasiswa yang berkumpul di dalam ruang karaoke, ada yang bermain kartu, ada yang bernyanyi. Karena ada kakak beradik keluarga Su, terutama Su Zijin, secara otomatis mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Su Zijin tentu saja menarik kakaknya, Su Zipei, Ni Zining, Leng Xicheng, dan beberapa orang lain yang bermain di lingkaran mereka ke dalam kelompoknya. Sedangkan Gu Qingqing, secara alami ikut bermain ke kelompok Liu Yu. Di dalam ruang karaoke yang mewah, lampu neon berwarna-warni tampak berputar. Di sudut sofa kulit, ada Leng Xicheng yang sedang duduk menyilangkan kaki dan bersandar di sofa, salah satu tangannya terlihat menopang kepalanya, sementara tangannya yang lain mengelus pelipisnya yang nyeri. Su Zipei yang ada di samping pun mendekati Leng Xicheng. Xicheng, kamu kenapa? Tidak, aku hanya sedikit capek saja, aku pergi jalan-jalan sebentar. Leng Xicheng berdiri, ia meletakkan gelas di atas meja kemudian mengambil jaketnya yang ada di samping. Aku akan menemanimu. Tidak usah. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, ia mendorong Su Zipei ke samping dengan lembut, lalu berjalan keluar sendirian.
Hari ini Leng Xicheng ke sini bukan untuk bermain, mabuk ataupun bernyanyi. Dia ke sini untuk bertemu dengan Gu Qingqing. Leng Xicheng diam-diam pergi ke ruang sebelah, lalu membuka pintunya perlahan. Namun ia terkejut karena tidak menemukan sosok Gu Qingqing. Kemana dia? Li Ruizi terlihat berjalan keluar, Leng Xicheng masih ingat orang ini. Li Ruizi adalah laki-laki yang memberikan surat cinta kepada Gu Qingqing. Li Ruizi diam-diam ingin menyatakan cintanya, namun malah ditonjok Leng Xicheng. Ia tidak ingin menghiraukannya, namun ketika ia membalikkan badannya, Li Ruizi yang di belakang malah memanggilnya dengan senang, "Senior." Leng Xicheng melirik Li Ruizi tanpa menjawab. Ketika ia mau pergi, tiba-tiba ia kepikiran sesuatu, jadi ia pun berbalik dan bertanya, "Mana Gu Qingqing?" "Qingqing." Dia sepertinya sudah kembali ke kamarnya. Sudah kembali ke kamar. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ia juga tidak mengatakan apapun lagi, dan langsung jalan pergi. Gedung ini dibagi menjadi 3 kawasan. Kawasan A adalah aula dan tempat hiburan, kawasan B adalah tempat inap laki-laki, sedangkan kawasan C adalah tempat inap perempuan. Leng Xicheng turun ke bawah, dari jauh-jauh ia sudah bisa melihat lampu kamar Gu Qingqing di kawasan C masih terang. Gu Qingqing sudah mau wisuda, Leng Xicheng juga tidak tahu rencana Gu Qingqing setelah wisuda. Apakah Gu Qingqing akan melanjutkan pendidikannya, atau mulai mencari kerja, namun yang paling penting adalah, Leng Xicheng ingin berpacaran dengan Gu Qingqing, ia ingin cepat-cepat mengungkapkan perasaannya, ingin Gu Qingqing menjadi pacarnya. Leng Xicheng tidak pernah menyangka, ketika ia mau turun ke kawasan C, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia mengambil ponselnya dan melihat, ternyata Gu Qingqing yang menelponnya. 1248 Aku menolak, 19. Leng Xicheng tertegun di tempat, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke kamar Gu Qingqing. Biasanya selain masalah pekerjaan, Gu Qingqing tidak pernah menelponnya secara pribadi, ini adalah pertama kali. Setelah Leng Xicheng tersadar, hatinya pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Malam-malam begini, Gu Qingqing sudah kembali ke dalam kamarnya, kenapa meneleponnya? Ada apa? Leng Xicheng bersumpah pada Yang Maha Kuasa, pada detik ini ia tidak memiliki pemikiran yang mesum, atau apapun itu. Sekarang ini ia hanya ingin cepat-cepat menemui Gu Qingqing, ingin menyatakan cintanya, ingin Gu Qingqing menjadi pacarnya. Tangan Leng Xicheng gemetaran, sambil menuruni tangga ia mengangkat panggilan tersebut, Gu Qingqing. Leng Xicheng ingin memastikan apakah benar ini adalah panggilan dari Gu Qingqing. Ada hening sejenak, kemudian suara Gu Qingqing terdengar, "Iya, apa ini Senior Xicheng?" Benar, ini benar-benar Gu Qingqing. Leng Xicheng sudah tidak bisa menunggu lagi, ia langsung menjawab, "Ya." Jika didengar dengan teliti, suara Leng Xicheng ini sedikit gemetaran. Ada apa? Leng Xicheng berusaha menekan rasa bahagia di dalam hatinya, dan bertanya dengan tenang. Ada yang ingin aku katakan padamu. Leng Xicheng sudah berlari ke bawah balkon kamar Gu Qingqing, ketika ia mengangkat kepalanya, ia bisa langsung melihat lampu di dalam kamar. Ia bisa merasakan Gu Qingqing sepertinya sedang ragu-ragu di telepon, Leng Xicheng pun menanggapinya, katakan saja. Senior, sebenarnya aku, menyukaimu, sudah lama menyukaimu. Pada saat ini, lonceng dari kuil kuno di kejauhan berdering pada waktu yang tepat. Sekali, 2 kali, lonceng dari kuil kuno itu bergema di pegunungan ini, seperti ketukan drum yang berdetak di jantung Leng Xicheng. Hari yang baru sudah tiba, dan kini suasana hati Leng Xicheng juga memicu badai. Gu Qingqing menyukainya. Apa dia tak salah dengar? Gu Qingqing menyukainya. Kamu. Leng Xicheng sedikit terbata-bata mendengar pertanyaan Gu Qingqing. Seolah ada meteor di malam yang gelap, melesat melintasi langit dalam seketika. Apa Gu Qingqing juga menyukainya? Benar? Ini pasti benar. Selama 20 tahun lebih, tidak pernah ada seorang wanita pun yang bisa masuk ke dalam hatinya, yang bisa membuat Leng Xicheng begitu menyukainya. Leng Xicheng menyukai tatapan Gu Qingqing, caranya mengangkat kepala dan memanggilnya senior dengan nada yang lembut, serta kopi yang diseduhnya, juga suka wajahnya dari samping saat sedang duduk membaca buku di bawah cahaya matahari. Leng Xicheng berharap kebahagiaan ini bisa terus berlangsung seumur hidup. Aku suka. Kalau begitu, apa senior mau jadi pacarku? Aku mau. Tidak ada waktu untuk meragu. Sekarang ini Leng Xicheng sangat ingin berlari masuk ke dalam gedung, dan memeluk Gu Qingqing.
Tetapi, setelah Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, di seberang sana malah terdiam, kemudian ia mendengar Gu Qingqing berkata dengan nada lemah, sebenarnya masih ada lagi yang ingin aku katakan padamu, kamu seperti babi, aku membencimu. Leng Xicheng terbengong seketika. Sebelum ia mengerti apa yang telah terjadi, di seberang ponsel sana malah terdengar suara tawa, hahaha. Leng Xicheng benar-benar mengatakan bahwa ia menyukaimu, bahkan mau jadi pacarmu. Apa ini lelucon April Mop? Lucu sekali. Li Yuyu. Itu suara Li Yuyu. April Mop? Iya, tadi baru saja lewat jam 12 malam, sekarang sudah tanggal 1 April. Apa yang Gu Qingqing lakukan? Gu Qingqing sama sekali tidak menyukai dirinya, dan hanya sedang bercanda dengannya. Ketika Leng Xicheng ingin pergi mencari Gu Qingqing, tiba-tiba ia melihat pintu kaca balkon kamar Gu Qingqing terbuka, di dalam sana terdengar suara tawa, namun yang paling menusuk mata Leng Xicheng adalah, Gu Qingqing berjalan keluar bersama Ni Zining. 1249 Aku menolak 20. Leng Xicheng langsung tersadar, seolah ada lonceng yang memukul kepalanya, dan suaranya bergema terus-menerus. Sepertinya ia sudah tidak sanggup menahan pukulan itu lagi. Apa yang terjadi? Mengapa bisa jadi seperti ini? Leng Xicheng mengangkat kepalanya, ia menyembunyikan dirinya di belakang pohon, dan melihat Ni Zining berdiri di belakang Gu Qingqing. Di bawah cahaya lampu, wajah bagian samping Gu Qingqing terlihat begitu merah. Kemudian Ni Zining berjalan mendekati Gu Qingqing dari belakang, ia mengulurkan kedua tangannya dan dengan mesra memeluk Gu Qingqing yang tidak menolak sama sekali, ia membiarkan Ni Zining memeluknya dan membawanya ke dalam kamar. Bom! Otaknya, seluruh tubuhnya, seluruh hati Leng Xicheng, seolah meledak seketika. Ini adalah pertama kalinya ia menyatakan cinta kepada seorang wanita. Ketika Gu Qingqing mengatakan, aku menyukaimu, kepada Leng Xicheng, apa Gu Qingqing tahu betapa senangnya dirinya tadi? Leng Xicheng sangat ingin memberikan seluruh dunia kepada Gu Qingqing, ingin memeluknya, ingin mengumumkan bahwa Gu Qingqing adalah pacar Leng Xicheng. Namun ternyata semua ini hanyalah lelucon April Mop buatan Gu Qingqing dan teman-temannya. Dan yang paling tidak bisa diterima adalah, ada Ni Zining di dalam kamar Gu Qingqing, dan wajah wanita itu tampak memerah di depan Ni Zining. Gu Qingqing sama sekali tidak menolak pelukan Ni Zining dan kembali ke dalam kamar bersamanya. Gu Qingqing sama sekali tidak menginginkan Leng Xicheng, ia memperlakukan hati Leng Xicheng sebagai sebuah lelucon, bahkan dari awal sudah bersama Ni Zining. Leng Xicheng tidak tahu berapa lama ia berdiri di bawah sana, bagaimana dirinya bisa kembali ke ruang karaoke, berapa banyak anggur merah yang ia minum. Ia juga tidak tahu sejak kapan ia ketiduran dan berapa lama ia tidur. Leng Xicheng hanya tahu, ketika ia bangun, hari sudah siang. Ia mengelus pelipis kepalanya yang pusing dan sakit. Ketika ia mulai sadar, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari ponselnya di sofa. Di layar ponsel Leng Xicheng terdapat banyak panggilan tak terjawab. Rencana hari ini adalah pergi mendaki gunung pagi-pagi, namun karena Leng Xicheng mabuk dan belum bangun, panggilan-panggilan tersebut adalah dari temannya yang ingin membangunkannya. Namun, Leng Xicheng melihat dari atas sampai bawah, dari bawah ke atas lagi, ia tetap tidak menemukan nama Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak memberikan penjelasan apapun, juga tidak mengajaknya mendaki gunung bersama. Ia juga, kenapa Gu Qingqing harus memberikan penjelasan kepadanya soal lelucon semalam? Dia kan bukan pacarnya. Terdengar suara langkah kaki dari koridor di luar ruang karaoke, kemudian sepasang tangan mendorong pintu ruangan sampai terbuka. Ketika ada yang masuk ke dalam kamar, Leng Xicheng sedikit linglung, kemudian suara Su Zipei pun terdengar, kamu sudah bangun. Bukan Gu Qingqing. Harapan kecil di mata Leng Xicheng pun menghilang seketika. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, Su Zipei duduk di sampingnya, ia masih mengenakan pakaian semalam, sama seperti Leng Xicheng. Su Zipei juga tidak kembali ke kamarnya, melainkan begadang dan bermain semalaman di sini. Su Zipei memberikan segelas air kepada Leng Xicheng, yang menerima gelas itu dan minum, kemudian ia tiba-tiba teringat sesuatu, kamu tidak pergi mendaki gunung. Su Zipei menggelengkan kepalanya, selain keanggunan dan kemurahan hatinya yang biasanya tampak di wajahnya, kini ada sedikit rasa malu dan kelembutan, tidak. Su Zipei berhenti sesaat kemudian berkata lagi, aku di sini menemanimu. Kini kepala Leng Xicheng sangat sakit, ia hanya menganggukkan kepalanya, juga tidak begitu memahami arti ucapan Su Zipei. Setelah melakukan pembayaran,
mereka berdua pun jalan keluar dari pintu kawasana. Kemudian dari pegunungan yang jauh di sana, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Dan tanah di bawah kaki mereka terasa sedang bergoyang, seperti gempa. Leng Xicheng dan Su Zipei menolehkan kepala mereka melihat bahwa jalan menuju gunung yang akan mereka daki telah runtuh setengah. Gu Qingqing. Gu Qingqing juga sedang mendaki gunung. 1250 jadilah pacarku, 1. Leng Xicheng tanpa ragu langsung bergegas ke sana. Ia tidak memperdulikan bagaimana Gu Qingqing sudah menertawakannya semalam, mau bercanda, mau berpacaran dengan Ni Zining, Leng Xicheng tetap tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi pada Gu Qingqing. Apalagi tadi ia sudah mendengar suara teriakan perempuan dari jalan gunung yang runtuh. Xicheng. Karena Su Zipei melihat Leng Xicheng berlari, ia juga segera mengikutinya. Su Zijin juga sedang mendaki gunung, jika Su Zijin dalam bahaya, bagaimana si Zipei akan menjelaskannya kepada orang tua Su Zijin. Jalan gunung itu lumayan jauh dari hotel, Leng Xicheng berlari sambil menelpon Gu Qingqing. Namun panggilan tersebut sama sekali tidak diangkat, hanya ada suara, tut-tut-tut, yang membuat emosi saja. Si Asteris L. Leng Xicheng berpikir lagi, kemudian ia menelpon customer service hotel, menyuruh mereka mencarikan bantuan. Ia juga segera menelpon 120, 119, 110. Ia menelepon ke semua nomor darurat demi mendapatkan bantuan. Namun bantuan tersebut masih lama, kini Leng Xicheng hanya bisa berlari secepat mungkin saja ia dapat melihat Gu Qingqing baik-baik saja. Sedangkan Su Zipei yang ikut di belakang Leng Xicheng juga sedang menelpon adiknya. Panggilan Su Zipei terangkat, di sana Su Zijin sedang menangis, "Kak. Masih bisa bicara? Berarti tidak ada masalah besar yang terjadi pada Su Zijin." Su Zipei langsung bertanya, "Zijin, bagaimana kondisimu di sana sekarang?" Su Zijin sudah tidak bisa bicara dengan baik, sambil menangis ia mengatakan, "Kak, bagaimana ini, bagaimana ini?" Zining tertimpa sesuatu karena ingin menyelamatkan wanita itu, ia tertimpa di dalam. Apa? Belum sempat Su Zipei melanjutkan kata-katanya, ponselnya sudah dirampas Leng Xicheng, "Kamu bilang siapa di dalam?" Selain Ni Zining, ada siapa lagi yang tertimpa di dalam? Su Zipei tidak pernah melihat Leng Xicheng kehilangan kesabaran seperti ini. Pria itu menggenggam ponsel dengan sekuat tenaga, bahkan urat biru di dahinya sampai terlihat. Su Zijin terkejut, namun selain terkejut, kini yang lebih dirasakannya adalah panik. Bagaimana ini, bagaimana? Zining masih di dalam, Zining ada di dalam. Banyak orang sedang menggali tanah, selamatkan dia, selamatkan dia. Dasar brengska. Leng Xicheng sangat geram dan melempar ponsel Su Zipei ke lantai sampai hancur. Ia sudah tidak bisa menunggu lagi, ia bergegas ke jalan gunung itu. Kalau semalam Leng Xicheng marah karena merasa tertipu, serta cemburu melihat kemesraan Gu Qingqing dan Ni Zining, tapi saat ini yang di dalam pikirannya hanya satu. Leng Xicheng ingin Gu Qingqing hidup. Ia ingin dia aman. Ia ingin bergegas, karena ingin segera berada di sisi Gu Qingqing. Awalnya perjalanan menuju jalan gunung membutuhkan waktu 1 jam, kini karena Leng Xicheng berlari dengan kecepatan penuh, tidak sampai 20 menit ia sudah sampai di lokasi kejadian. Di lokasi sudah dipenuhi dengan suara tangisan, wajah mereka semua berlumuran dengan tanah, tampak kotor dan capek. Leng Xicheng tidak punya waktu memperhatikan mereka, ia langsung bergegas dan berteriak, "Gu Qingqing, mana Gu Qingqing?" Ketika Leng Xicheng berteriak, ia pun melihat Gu Qingqing sedang berlutut di lantai tanah dengan wajah panik. Gu Qingqing sedang menggali tanah dan kerikil dengan sekuat tenaganya. Di samping Gu Qingqing ada Su Zijin yang jarang-jarang bisa damai dengan Gu Qingqing, dia juga berlutut di lantai tanah, bersama Gu Qingqing menggali tanah dan kerikil batu. Lapisan batu sini masih lunak, dan tindakan mereka berdua sangat berbahaya, mereka bisa ikut tertimpa reruntuhan kapan saja. Leng Xicheng bergegas menghampirinya, ia langsung menarik lengan Gu Qingqing dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Gu Qingqing menolehkan kepalanya, ia menggelengkan kepalanya dengan bengong, "Aku tidak apa-apa, tapi..." Gu Qingqing melepaskan genggaman Leng Xicheng, ia langsung berjongkok kembali dan melanjutkan menggali tanah. Ia juga tidak tahu apakah sedang beruntung, kali ini ia benar-benar menemukan Ni Zining yang tertimpa di bawah tanah. Selanjutnya bab 1251 jadilah pacarku, 2.